Topik doa kedua hari ini saya ajak saudara berdoa untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan, next, be better not bitter. Gereja Tuhan harus semakin baik, bukan jadi pahit. Gereja Tuhan harus be better not bitter. Gereja sebagai tubuh Kristus yang seharusnya bergerak untuk memulihkan generasi dan hati yang terluka, kerap kali tidak melakukan tugasnya dengan benar. Terjadi hubungan disharmonis yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pecah sana, pecah sini, segala macam. Ribut sana, ribut sini. Itu sebabnya kita berdoa gereja harusnya semakin baik, bukan semakin pahit, semakin buruk. Gereja harusnya menjadi rumah bagi semua generasi. Bagi sekolah minggu, remaja, muda-mudi, dewasa muda, orang tua, bahkan jompo sekalipun, gereja harus jadi rumah. Menyelamatkan mereka, itu sebabnya gereja harus bangkit. Amin. Tapi kalau kita lihat daripada kisah Rut, boleh next. Di ayat yang pertama sangat jelas dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti, saudara. Dan kalau kita sedikit kita tarik kepada masa sekarang, itu bicara apa? Rumah roti, roti itu adalah firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan ada di Bethlehem. Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini adalah Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kihlon. Kalau saudara lihat pada masa hakim memerintah. Jadi kisah Rut itu ada pada masa hakim-hakim. Dan kalau saudara lihat circle atau siklus dalam hakim-hakim seperti demikian, boleh next. Biasa gini siklusnya. Pertama, kondisi Israel aman. Aman, kenapa? Karena kehidupan aman tanpa masalah, itu siklusnya. Lalu ketika Israel aman, ngelakuin dosa. Melakukan dosa apa maksudnya? Mereka melakukan hal yang jahat dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan marah, karena Tuhan benci banget dengan dosa, Tuhan gak bisa sentuhan sama dosa, akhirnya apa? Tuhan menghukum. Hukuman dengan menyerahkan Israel kepada bangsa lain, dan ini dia kelaparan. Artinya apa? Kalau kita lihat siklus kita ini, Rut itu, kisah Rut dan Naomi itu ada dalam sini, saudara, masa ini. Ketika Tuhan menghukum. Dan akhirnya ketika Tuhan menghukum, biasa Israel akan bertobat. Dia bilang, Tuhan tolonglah Tuhan, masa kami dijajah Tuhan, masa kami kelaparan Tuhan, ampuni kami, bertobat deh. Bukit-bukit pengorbanan kami hanguskan deh. Karena hati Tuhan gak tahan sama pertobatan. Itulah hati Tuhan, amin. Gak tahan hati Tuhan sama pertobatan. Akhirnya apa? Tuhan mengutus hakim. Diutuslah Samgar, Otniel, Deborah, semuanya hakim-hakim ditutus. Sehingga hakim-hakim itu memimpin. Dan hakim itu adalah hakim yang berintegritas. Sehingga ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa lain, akhirnya Israel menang. Dan ketika Israel menang, balik lagi ke awal, boleh masuk. Ketika udah menang, balik lagi ke sini. Aman lagi, habis aman, ngelakuin dosa, kena hukuman lagi, kelaparan, habis kena hukuman, bertobat lagi. Itu siklusnya tuh kayak gitu. Nah, kita bersyukur ya kita digembleng terus supaya kita nggak dalam zona nyaman. Karena gitu, saudara. Zona nyaman membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Zona aman harus, zona nyaman jangan, saudara. Amin, Bapak Ibu. Apa yang mau saya katakan? Seharusnya gereja ketika terjadi yang namanya tadi kelaparan, harusnya gereja bertobat. Harusnya Bethlehem bertobat. Kok kayak gini? Kok kenapa terjadi kelaparan? Wah, berarti kita sudah tidak ibadah dengan sungguh-sungguh, bertobat. Tetapi kita lihat Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kihlon justru meninggalkan Bethlehem, yaitu rumah roti. Dia pergi ke Moab, daerah yang tentunya daerah kafir. Apa yang mau saya sampaikan? Gereja seharusnya menjadi rumah bagi semua orang. Gereja seharusnya menyampaikan roti, yaitu firman Tuhan, kebenaran di mimbarnya. Harusnya tepuk tangan, Bapak Ibu. Orang mau cari apa-apa ke gereja. Orang mau ada masalah ke? Orang sedang ngadapin kelaparan kemana? Gereja. Kita udah belajar gereja adalah pusat kehidupan. Tapi sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, Bilangan Research Center mengeluarkan satu survei, boleh next, bahwa anak-anak remaja gak lagi suka ke gereja. Presentasi remaja yang tidak rutin lagi beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Umur 15 sampai 18, 7,7% ngapain ke gereja, lebih enak nongkrong. Di gereja gak seru katanya. Di gereja kerjaan saya dihakimi doang.
19-22%, 10-2%, dan 23-25% ada 13% orang yang tidak lagi ke gereja. Hanya 35,7% kaum muda yang menanti-nantikan datangnya ibadah hari Minggu atau kebaktian kaum muda. Dan lagi menjadi hal yang dinanti-nantikan gereja. Boleh next. Bahkan hanya 19,4% kaum muda yang rutin datang beribadah karena membutuhkan makanan rohani, roti itu, dan ingin menyembah Tuhan. Dan ini dia, ternyata kenapa bisa demikian? Karena hanya 22,7% kaum muda yang menemukan teman sejati di gereja. Kita berdoa kira gereja-gereja bukan suatu penampilan seni pada hari Minggu, tapi gereja-gereja adalah rumah di mana semua orang diterima, di mana ada welcome. Kaum bapak, kaum ibu, anak muda sekolah minggu, welcome home. Ini rumah kita bersama, kita sama-sama bertumbuh kepada Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ajak saudara berdoa untuk gereja be better, not bitter. Yaitu apa? Dengan gereja menjadi rumah bagi segala bangsa. Tidak ada rasisme di gereja, tapi gereja welcome. Ayo, ada masalah datang. Dan yang kedua, gereja terus mewartakan roti itu. Kebenaran itu terus disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Yang membuat apa? Membuat jemaat bertobat. Amin Bapak Ibu. Kiranya gereja-gereja menyadarkan umatnya supaya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita taruh hati kita. Kalau mungkin kita adalah bagiannya. Kenapa ya anggota kakek saya gak mau cerita sama saya? Harusnya kita bertobat. Kenapa ya anggota departemen saya gak mau cerita sama saya? Dia lebih cerita nongkrong sama orang yang kenal Tuhan. Harusnya kita bertobat. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, dan kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini Tuhan, generasi kaum bapak, kaum ibu, anak muda sekolah minggu, selamatkanlah Tuhan. Gereja mewartakan kebenaran, gereja menjadi rumah bagi segala bangsa. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, dan kuasanya dinyatakan. Oh, bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini one more time, sekali lagi kita katakan. Nyatakan kemuliaannya. Gereja harus menjadi rumah sehingga orang tidak perlu pergi ke dunia untuk mencari roti, karena dia dipuaskan di gereja. Tidak perlu pergi ke Moab, karena gereja bertobat, karena gereja ada persediaan roti. Haleluya. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Sekali lagi, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. gereja harus jadi rumah roti. Kemanapun orang pergi, mereka datang ke gereja. Apa yang mereka butuhkan, di gereja lah mereka dapatkan. Generasi mendapatkan rumah di gereja, generasi mendapatkan tempat di gereja. Oh ya, mimbar-mimbar kudus, mimbar-mimbar mewartakan kebenaran, mimbar-mimbar mewartakan pertobatan.
Bapa, gereja harus terbuka bagi seluruh suku bangsa Tuhan. Seluruh suku bangsa, seluruh Tuhan tingkatan sosial, gereja harus terbuka Tuhan. Oyamaya namasi kaya ralabasi. Kiranya orang bermasalah, orang yang kelaparan rohani, bahkan juga kelaparan fisik, mereka mencari gereja karena gereja pusat kehidupan. Orang yang kelaparan kedamaian, orang yang kelaparan kebahagiaan, mereka datang ke gereja. Oyamaya namasi maya namasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan supaya mimbar-mimbar gereja kudus, mimbar-mimbar gereja menyampaikan kebenaran Tuhan. Bukan teologi kemakmuran, kaya, no. Karena berkenan di hadapan Tuhan bukan kaya tapi berbuah. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus, biar hamba-hamba Tuhan takut akan Tuhan. Kuduslah, kuduslah mimbar-mimbar gereja Tuhan. Kuduslah, kudus Tuhan. Menyatakan pertobatan, menyatakan pertobatan. Sehingga kami tidak perlu dihukum oleh Tuhan. Shandamaya Ramashe. Shandamaya nama Shandamasi. Haleluya. 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 Haleluya.